Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansar Hida Salsabila, nomor absen 16. Perkenalkan, saya Muhammad Akil Rafzandani, absen 19. Nama aku Rizky Ilham Fauzi, aku absen 28. Perkenalkan, saya Muhammad Ramzi Abdul Rafi, absen 21 dari kelas 12 MIPA 7. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang mutasi atau yang sering dikenal sebagai kelainan. Kelainan atau sindrom Marfan adalah kelainan genetik yang menyebabkan gangguan pada jaringan ikrat, yaitu jaringan yang berfungsi sebagai penunjang atau penghubung antar jaringan serta organ tubuh, termasuk struktur tulang. Kondisi ini dapat dialami oleh siapa saja dan dapat terjadi kapan saja. Nah, penyebab dari sindrom ini adalah disebabkan oleh mutasi atau kelainan pada gen FBN1. Normalnya, gen ini berfungsi untuk memproduksi protein fibrilin yang tugasnya adalah membangun jaringan ikat elastis pada tubuh dan mengontrol pertumbuhan. Mutasi pada gen ini membatasi kemampuan tubuh untuk memproduksi fibrilin. Akibatnya, pertumbuhan jaringan ikat elastis menurun dan pertumbuhan tulang jadi tidak terkontrol. Ciri dan gejala sindrom Marfan. Gejala sindrom Marfan sangat bervariasi karena sindrom ini dapat mempengaruhi banyak area tubuh. Beberapa penderita hanya mengalami gejala ringan atau bahkan tidak bergejala, tetapi penderita lain bisa saja mengalami gejala berat dan serius. Sindrom Marfan merupakan kelainan bawaan sejak lahir. Meski demikian, sindrom ini kerap kali baru terdeteksi saat memasuki masa remaja. Beberapa tanda dan gejala yang sering dialami oleh penderita sindrom Marfan adalah: pertama, tulang dan sendi. Sindrom Marfan umumnya menimbulkan gejala yang mempengaruhi sendi dan tulang, seperti tubuh tinggi dan kurus, bentuk lengan kaki serta jari tangan dan kaki yang panjang serta tidak proporsional dengan tubuh, sandi lunglai dengan lemah, tulang dada sangat menonjol atau malah mencekung, bentuk kepala yang memanjang dengan posisi bola mata yang lebih masuk, rahang tampak kecil, gigi bertumpuk tidak beraturan. Selain gejala-gejala di atas, penderita sindrom Marfan juga dapat mengalami gangguan pada tulang seperti skoliosis dan spondylolistesis. Kedua, gigi tumbuh tidak beraturan. Selain postur tubuh yang tidak proporsional, penderita sindrom Marfan juga memiliki masalah pada gigi. Gigi penderita sindrom Marfan biasanya tumbuh tidak beraturan, bahkan cenderung bertumpuk. Ketiga, mata. Orang dengan sindrom Marfan seringkali menderita gangguan pada mata. Sekiranya 1 dari 6 penderita sindrom Marfan mengalami dislokasi lensa atau ektopia lentis atau lensa bergeser pada salah satu mata atau kedua matanya. Kondisi ini membuat penglihatan penderita sindrom Marfan menjadi kabur. Ada juga beberapa gangguan pada mata lainnya yang dapat terjadi, yaitu rabun jauh atau miopi, penipisan kornea, mata silinder atau astigmatisme, katarak yang muncul sebelum usia lanjut, glaukoma, mata juling atau strabisme. Yang selanjutnya ada gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Sekitar 90% penderita sindrom Marfan menderita gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Salah satu jenis gangguan jantung yang sering dialami adalah diseksi aorta. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya pendarahan pada dinding pembuluh darah yang dapat berujung fatal dan menyebabkan kematian. Lalu yang kelima, fungsi paru yang tidak optimal. Sindrom Marfan juga menyebabkan paru-paru tidak berfungsi dengan normal. Hal ini terjadi karena adanya perubahan pada jaringan paru-paru. Selain gangguan fungsi, penderita sindrom Marfan juga lebih berisiko menderita penyakit asma, pneumonia, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronik. Lalu yang keenam, sindrom Marfan juga mempunyai penyakit pada kulit. Pada kulit sindrom Marfan dapat menimbulkan gejala berupa stretch mark di pundak, punggung bawah, atau pinggul. Biasanya stretch mark ini disebabkan oleh penurunan atau peningkatan berat badan. Namun pada penderita Marfan, stretch mark bisa muncul tanpa adanya penambahan berat badan. Nah, untuk menanggulangi sindrom Marfan itu sebenarnya belum ada cara untuk menyembuhkannya. Namun, pasien bisa mengelola gejala dan mengurangi risiko komplikasi dengan perawatan yang tepat. Pasien harus menjalani pemantauan kesehatan secara ketat dan tiap komplikasi mesti diobati dengan segera. Salah satu komplikasi sindrom Marfan yang paling serius adalah ketika jantung, aorta, dan arteri terganggu secara signifikan, sehingga dapat mengancam nyawa. Untuk menangani kondisi ini tersebut, dokter bisa merekomendasikan penanganan di bawah ini. Di antaranya ada obat-obatan, ada terapi, dan juga ada operasi. Kalau operasi bisa operasi aorta
skoliosis, operasi mata, dan juga koreksi tulang dada. Dan untuk mencegah sindrom Marfan, calon orang tua dapat menjalani konseling genetik sebagai salah satu pertimbangan sebelum memiliki anak. Namun karena sindrom Marfan juga dapat terjadi akibat cacat gen spontan, kondisi ini sulit dicegah atau diprediksi. Sementara untuk mencegah kemungkinan komplikasi kehamilan yang disebabkan oleh penyakit ini, lakukanlah pemeriksaan ke dokter secara rutin. Cukup sekian dari kelompok sindrom Marfan. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.